ini sangatlah gelap. Tak nampak sedikit pun benda ataupun yang ada di ruangan ini. Pengap, ruangan yang miskin akan oksigen, tertutup rapat, hanya tersedia sedikit saja dari sekian banyak oksigen di bumi ini. Seorang manusia misterius keluar dari dalam pekat hitam. Waktunya sudah sempurna, tapi sepertinya lokasinya belum tepat. Manusia misterius itu memicit salah satu tombol yang ada di benda yang menempel di tangannya yang seperti jam tangan, lalu menghilang. Bersamaan dengan menghilangnya manusia misterius itu, terbukalah pintu di rumah kosong tersebut. Dan nampaklah beberapa orang yang berpakaian seperti satpam. Salah seorang dari mereka ada yang menemukan seperti pusaran angin, namun dia tetap terdiam. Dari tim patroli keamanan AIS melaporkan ke ruang 2005 bahwa di rumah kosong depan pintu gerbang tidak ditemukan apa-apa. Laporan selesai. Kembali ke posisi. Siap. Mereka berlima pun kembali keluar dari ruangan dengan wajah kecewa, kecuali seseorang yang menyimpan rahasia tentang bekas pusaran angin. Nasrul, siap komandan. Tutup kembali ruangan ini ya. Siap. Manusia misterius itu kembali muncul tepat di depan ruang 2005. Yaitu sebuah ruangan yang dihuni oleh pengurus-pengurus AIS, yang di sana juga terdapat pemimpin AIS yang bernama Abu Sulaiman Al-Widad. Dialah sesungguhnya tujuan dari manusia misterius itu. Setelah manusia misterius itu menemui dua orang di dalam ruang 2005, kemudian ia keluar dan membawa dua amplop yang berbeda ukuran. Sekarang waktunya menemui si kepala sekolah. Manusia misterius itu kembali muncul di depan sebuah rumah di ujung timur Cilacap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Tenang Pak, tenang. Ada Bapak Tasirun kah? Kepala sekolahnya Teguh Prayitno. Ya, saya sendiri. Boleh saya masuk, Pak? Ya, silakan masuk. Boleh saya duduk, Pak? Ada air dingin di rumah ini, Pak? Untuk apa, Pak? Ya sudah, tentu untuk saya minum lah, Pak. Sebentar saya ambilkan. Terima kasih, Pak. Lalu tujuan Anda itu apa, Pak? Bertamu di tengah malam begini?
mendapatkan surat panggilan untuk Teguh Prayitno. Ini surat dari pemimpin sebuah sekolah bernama Ais. Silakan Bapak terima. Untuk kemudian Bapak berikan pada murid Bapak. Kenapa tidak Anda sendiri yang menghantarkannya pada Teguh, Pak? Apa Teguh punya orang tua? Ya Pak, saya sudah mengerti kenapa surat ini harus saya yang memberikannya pada murid saya. Baiklah kalau begitu. Ini ada sedikit uang untuk perjalanan dan semua administrasi kelulusan sekolah dasar Teguh, Pak. Karena Bapak sendiri juga sudah yakinkan kalau murid Bapak yang satu ini pasti lulus. Kalau begitu, saya ucapkan selamat milenium baru ya Pak. Semoga di milenium ini akan jauh lebih baik dari milenium sebelumnya. Saya pamit mau kembali. Oh iya Pak, sama-sama Pak. Pak Tasirun si kepala sekolah merasakan dingin pada jabatan tangan tamunya. Nama saya Arsi, Pak. Oh iya Pak Arsi, tapi kenapa tangan Bapak sangat dingin? Oh, kan tadi habis minum air dingin, Pak. Si tamu segera menghilang. Oh ya, Pak Arsi, kemana tuh orang perginya? Hal itu membuat Pak Tasirun berpikiran negatif tentang tamunya. Jangan-jangan, enggak. Di sebuah tempat tahun 2033, di ruangan yang penuh dengan berbagai peralatan sains, seorang perempuan yang berpakaian serba putih pudar sedang mengoperasikan komputer di hadapannya. Ia begitu serius. Sebuah pekat hitam muncul di ruangan itu, disusul dengan munculnya bercak cahaya di tengah-tengah pekat hitam persis di belakang perempuan tersebut. Dalam hitungan detik, bercak itu berubah menjadi sebesar parabola dan seorang misterius yang mengaku namanya Arsi muncul dari dalam cahaya tersebut. Ia langsung melepas benda di tangannya. Cahaya sebesar parabola masih ada di ruangan itu. Ia pun memberikan benda itu pada perempuan tersebut. Nih Mut, gua balikin barang lu. Sudah selesai semua tugasmu, Ar. Sudah Mutia. Gak lagi-lagi deh Mutia. Gua gak mau lagi mainan benda yang lu punya itu. Badan gua kayak habis dihancurin setiap keluar dari cahaya itu. Terus efek dingin yang luar biasa membuat gua mati rasa. Perempuan yang bernama Mutia itu pun hanya tersenyum melihat Arsi yang sudah duduk di sofa dalam ruangan ini sambil menahan dingin di tubuhnya. Tenang aja, Arsi. Mutia mencabut sesuatu di perangkat komputernya dan menancapkan di benda yang baru saja dikembalikan oleh Arsi padanya. Cahaya sebesar parabola masih ada di antara mereka. Begitu Mutia memicit salah satu tombol yang ada di benda itu, cahaya pun menghilang. Namun, dengan menghilangnya cahaya, beberapa orang yang tertutup rapat dengan penampilan seperti seorang ninja tiba-tiba muncul lengkap dengan senjata api. Angkat tangan kalian! Mutia dan Arsi pun mengangkat tangannya. Mutia terlihat tenang-tenang saja,
sedangkan Arsi sudah sangat panik. Salah satu dari kelima orang itu mendekati Mutia dan mengambil paksa benda yang ada di tangan Mutia. Tak berapa lama kemudian mereka kembali lenyap. Mutia, kenapa lu kasih benda itu sama mereka? Udah deh, lu nggak usah terlalu stres begitu. Mendingan sekarang kita ke rumah sakit. Bagi gua, lebih penting sahabat kita daripada hasil penemuan gua yang bisa membahayakan dunia ini. Arsi, Maksud lu apa sih, Mut? Lu jangan keseringan ngetes IQ gua dong. Lu tahu kan siapa gua? Lu mau kemana, Mut? Kalau mau jenguk Teguh, kenapa nggak pakai benda milikmu aja? Rumah sakitnya jauh loh, Mut. sekali-kali olahraga kan happy. Arsi, mulai sekarang kita harus terbiasa lagi dengan kodrat kita sebagai manusia ya Arsi. Inilah kisah tentang perjalanan 5 sahabat. Aku yakin kalian semua masih belum mengerti. Maka dari itu, mari kita mulai saja cerita kita. Dan cerita ini bermula dari sebuah akademi yang bernama AIS, Akademi Indonesia School. Sebuah akademi yang menginginkan perdamaian di bumi persada milik kita semua umat manusia, di mana di bumi kita saat ini masih begitu sulit mencari perdamaian antar sesama kita. Di dalam kisah ini begitu banyak contoh teladan yang bisa membuat kita semua umat manusia menyadari begitu mudah menciptakan perdamaian. Namun, tidak semua kita umat manusia menginginkan perdamaian tersebut. Ingatlah bahwa kita semua itu sama, dan sudah pasti apabila kita sama-sama menginginkan perdamaian itu terwujud, kita pasti bisa mewujudkannya. Dan kisah ini adalah kisah tentang 5 sahabat yang ingin mewujudkan Indonesia yang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara lain di bumi persada kita. Kita harus sadar, meskipun setiap kita itu berbeda, namun kita masih bisa hidup bersama.